Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan video menu makanan atau olahan yang berbahan dasar tahu. Enak banget semuanya, langsung aja mari kita masak. Steak tahu. 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, diiris-iris seperti ini. Jika tidak ada bawang putih ataupun bawang merah, bisa diganti dengan bawang Holland atau bawang bombay. Kemudian panaskan 2 sendok makan margarin, atau bisa juga diganti dengan minyak ya. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah cincangnya. Tumis sampai wangi. Sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Ini penting ya agar masakan kita sedap dan nagih. Nah, ini sudah mulai menguning ya. Lalu tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Setelah itu kita aduk, kita gongseng atau kita goreng sampai warnanya kecoklatan dan aromanya wangi. Ini untuk memberi kesan panggang. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan kecap Inggris, 2 sendok teh kecap ikan. Kita tumis lagi. Lalu tambahkan 700 ml air. Lalu kita aduk sampai semua bumbunya nyatu dan mencair ya. Terigunya jangan sampai bergerindil. Kita aduk sambil ditekan-tekan. Nah, akan seperti ini hasilnya. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat. Tiga sendok makan kecap manis, 3 sendok makan wijen yang sudah disangrai, lalu aduk kembali. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 ibu jari gula merah, 1 sendok makan saus sambal, dan 1 sendok teh lada bubuk. Aduk. Tes rasa. Udah oke, terakhir campur 1 sendok makan tepung maizena dengan 200 cc air. Aduk lagi. Didihkan. Terakhir tambah dengan lada bubuk ya. Ini saya pakai lada hitam, kalau tidak ada bisa diganti dengan setengah sendok teh lada bubuk biasa. Nah, udah mateng ya ini saus steaknya. Sekarang kita buat 1 sendok makan tepung terigu dan 1 butir telur serta sedikit garam dan lada. Tambahkan 200 cc air. Lalu kocok sampai menyatu. Sisihkan lalu tuang 250 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu aduk rata. Sisihkan. Lalu ambil 5 papan tahu, potong menjadi 2. Tahu putih yang gurih ya. Lalu masukkan ke dalam adonan telur dan terigu. Lalu masukkan ke dalam adonan tepung terigu kering.
Celupkan lagi ke adonan basah, lalu masukkan lagi ke tepung keringnya sambil ditekan-tekan tipis sampai tepungnya menempel. Kalau mau lebih tebal bisa dicelup lagi ke adonan basah ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk gerindil-gerindil ya. Apa namanya nih? Biar lebih tebal, saya celupkan lagi ke adonan basah. Lalu kita tekan-tekan lagi ke dalam adonan keringnya. Nah, dia membentuk kulit tepung yang seperti ini. Nah, lalu panaskan minyak. Kita masukkan tahu yang sudah dibaluri dengan tepung. Kita goreng ya sampai mateng. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan. Kita angkat. Kita goreng lagi. Ini menghasilkan 10 ya, 10 potong tahu balur tepung goreng. Nah, hasilnya seperti ini, kriuk di luar, lembut di dalam. Bisa kita sajikan dengan nasi sebagai lauk. Jangan lupa tambahkan sayur. Ini rebusan wortel dan buncis, kemudian ada sawi hijau dan langsung kita siram dengan kuah steaknya. Biar lebih pedas dan nendang, kita tambahkan lada bubuk atau bisa juga dengan saus sambal. Wow, mantap. Lanjut ke resep kedua. Olahan kerang dan tahu. Langsung 1 kg ayam, 1 kg tahu putih, tahu gurih ya, kita potong-potong seperti ini. Teman-teman motongnya pakai alas ya, jangan ikutin Mbok Midut pakai tangan begini ya, bahaya. Nah, setelah dipotong-potong semua, kita goreng. Kita bolak-balik, hati-hati membaliknya karena ini tahunya lembut ya, biar tidak pecah. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita angkat, kita sisihkan ya. Kita sisihkan. Nah, ini sudah kenyal, tidak mudah hancur ya kalau digoreng seperti ini. Lanjut, goreng juga 1 kg kerang hijau. Nah, ini kerangnya sudah dibersihkan. Biasanya dari pasar tuh udah dibersihkan oleh pedagangnya, tapi tips ya, kalau misalnya kurangnya belum dibersihkan, caranya adalah di celah-celah kerang ini ada serabut seperti ini ya, kayak rambut gitu ya, itu dibuang, dicuci, baru diolah. Nah, ini kenapa digoreng dulu kerangnya, supaya kerangnya itu lebih kenyal, juga tidak mudah basi ya, supaya nanti masakannya itu tahan 2 hari di suhu ruang. Ini kalau untuk bekal cocok banget ya, seharian tidak basi. Ini sudah mengering airnya, sudah kenyal dan berminyak, baru kita angkat ya. Kita angkat. Kita sisihkan juga ya. Kita sisihkan dulu kerangnya. Nah, lalu 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah sudah saya potong-potong. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kita tumis sampai layu, sampai wangi ya. Lalu masukkan 250 gram cabai yang sudah dipotong-potong. Cabainya dicampur ini ya.
dan juga 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas. Lalu tambahkan 200 cc air, kita didihkan. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan kerang yang sudah kita goreng, tahu yang sudah kita goreng, tambahkan kecap manis 6 sendok makan, 6 sampai 8 sendok makan kecap manis. Lalu diaduk lagi sampai tercampur semua bumbunya dan warnanya menjadi coklat oleh kecap. Nah, ini ada kemarin salah satu sahabat subscriber yang bilang, Mbak Midut kok ngomongnya kayak penyiar ya, jangan dibuat-buat gitu. Sebetulnya nggak dibuat-buat ya, tapi mungkin karena emang dulu waktu masih mudanya Mbak Midut pernah jadi penyiar radio AM radio AM di kota itu ya, di perantauan. Jadi mungkin efeknya jadi sekarang begini kalau ngomong ya. Nah, ini kita cobain tes rasa. Nah, udah enak banget, pas ya, manis, gurih, dan tidak terlalu asin. Aduk sebentar, ini berair oleh air kecap manis ya. Kita aduk sebentar biar makin enak ya. Sudah gitu aja, matikan kompornya. Jadi ini minim air ya, ini yang membuat nanti tidak mudah basi. Sudah deh, mari kita sajikan. Tuh, wah enak banget. Tahu kerang tumis ya. Tumis tahu kerang. Wah, ini mah warteg lewat. Warteg lewat. Lanjut ke resep berikutnya. Tumis tahu, kemudian ada sosis, ada tauge. Dan ternyata dicampur juga dengan mihun, itu enak banget. Saya sudah iris-iris ya, 100 gram cabai campur, kemudian ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan ini sedang diiris 2 batang daun bawang. Sambil saya goreng 1 kg tahu putih. Kok banyak? Iya, kan anaknya banyak. Belum suaminya, 1. Nah, ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan, sampai kenyal, agar nanti teksturnya enak, kenyil-kenyil gitu. Sudah matang ya, sudah warnanya kecoklatan, kita angkat, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, goreng sosis yang sudah dipotong-potong, kurang lebih 300 gram sosis. Sambil saya rendam 100 gram bihun jagung. Kita rendam ya supaya nanti lembut. Sosisnya kita goreng sampai matang. Kenapa digoreng? Supaya lebih kenyal dan tidak hancur dan juga lebih gurih. Sudah matang sosisnya, kita angkat, kita sisihkan. Sisakan minyaknya kurang lebih 5 sendok makan ya. Nah, lalu masukkan bawang putih, bawang merah iris, kita tumis terlebih dahulu sampai layu atau wangi. Harum ya. Lalu masukkan cabai dan daun bawang. Tumis sebentar sampai layu. Aromanya enak banget. Tambahkan 200 cc air atau 1 gelas kopi ya, kurang sedikit. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, yang nggak suka di skip aja. Lalu bihunnya dipotong-potong atau digunting-gunting biar nanti nggak kelolodan anak kita makan ya, biar nggak susah saat dimakan. Masukkan ke dalam bumbu yang sudah berair, masukkan tahu, masukkan sosis, lalu masukkan 3 sendok makan kecap manis. Aduk.
Kita osreng, diaduk bolak-balik, tapi jangan terlalu semangat biar tahunya tidak hancur. Nah, biar lebih mantap, jangan lupa ya dicobain dulu, baru ditambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kita aduk, wah ini udah kelihatan ya enak. Semua bahannya sudah tercampur, sedikit berkuah. Terakhir saya masukkan 200 gram tauge untuk sayurnya ya, biar lengkap, ada tahu, ada sayur. Aromanya enak banget, diaduk sebentar saja biar togenya itu nanti masih tetap kriuk-kriuk ketika dimakan. Nah, ini setelah togenya masuk, kita masak tidak sampai 2 menit ya, 1 menitan, matikan kompornya. Dan mari kita sajikan oseng campur yang praktis. Pertama, saya rebus 16 butir telur puyuh. Saya tambahkan sedikit garam ya, agar lebih higienis ya. Jangan lupa rebusnya tenggelam. Kita tinggalkan telur puyuhnya. Ini adalah 1 kg tahu putih. Saya potong-potong kecil ya. Setelah dipotong-potong, lanjut tahunya langsung saya goreng. Saya goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan kenyal ya, supaya nanti tidak mudah hancur. Nah, kita tinggalkan tahunya, ini akan saya iris-iris dahulu ya, 9 siung bawang merah. Ini bawang merahnya agak kecil ya, kalau bawang merahnya besar, teman-teman bisa ganti dengan 5 siung bawang merah. Lalu 3 siung bawang putih geprek dan cincang kasar. Lanjut, saya potong-potong juga 150 gram cabai. Nah, ini hari ini masakannya agak pedas ya. Kalau yang nggak suka pedas, cabainya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Lanjut, saya tambahkan 1 buah tomat. Kita iris-iris tipis-tipis agar nanti mudah hancur dan mudah matang ya. Kita sisihkan dahulu bumbunya, lanjut ke tahu gorengnya. Nah, ini udah kenyal ya, langsung aja kita angkat. 1 kilo mentah setelah matang jadinya juga nggak banyak ya teman-teman. Lanjut tumis bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Sampai warnanya berubah kecoklatan agar aroma masakannya nanti enak ya. Nah, sudah berubah kecoklatan, masukkan tomat. Kita tumis juga atau kita oseng tomatnya sampai lembut ya, agar tomatnya itu membawa rasa gurih dan manis. Nah, ini sudah melembut ya, melebur. Masukkan cabenya. Ini cabenya saya campur ya, rawit merah, cabai merah dan cabai hijau. Masukkan 2 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam agar lebih sedap dan lebih sehat. Tumis sampai wangi, masukkan 250 cc air. Tutup ya agar bumbunya itu nyatu ya. Nah, tutup sebentar kemudian dibuka, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin dan 1 sendok makan saus tiram, serta 1 sendok teh gula, 1 sendok teh penuh ya. Kita aduk-aduk-aduk. Masukkan 500 gram kacang panjang yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini ada kelupaan nih. Ini adalah soun ya, mie soun. Ya, seperti ini soun naga yang bungkus kecil ya, nggak ada gramnya, sekitar 50 gram ya. Kita masukkan dan kita rendam ke dalam air.
kita didihkan agar dia melembut. Nah, saya tambahkan sedikit air ya. Ini harusnya minyak tuh di awal tadi ya, sebelum masuk kacangnya, tapi nggak apa-apa. Dia akan cepat lembut kok. Nah, ini sudah lembut ya. Nah, bagusnya soun ini ya nggak mudah lembek. Maksudnya nggak mudah hancur ya. Nah, biar nanti panjangnya itu nggak kepanjangan ya, dimakannya enak. Ini saya potong-potong ya. Soun, mie soun. Nah, ini sounnya udah mateng. Udah lembut banget. Baru deh kita masukkan tahu goreng. Kita aduk. Nah, rasanya udah enak banget ya, udah tes rasa enak. Sisakan airnya sedikit saja. Sebelum diangkat, masukkan telur puyuh yang sudah kita rebus dan kita kupas. Aduk sebentar saja, awas hancur. Dan sudah matang. Kita masak dadar tahu. 1 papan tahu, ini kira-kira ukurannya 150 gram. Kita hancurkan. Setelah hancur, saya tambahkan 4 sendok makan tepung beras. Aduk rata. Lalu saya tambahkan irisan 5 buah cabai. Dan ini saya iris-iris 2 batang daun bawang. Masukkan. Saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 5 sendok makan kelapa sangrai, aduk. Lalu saya tambahkan 5 butir telur. Kita kocok sampai benar-benar tercampur rata. Agar adonannya tercampur rata, ini saya ganti dulu ya alat pengaduknya atau pengocoknya. Ini saya kocok sampai berbusa agar lebih gurih ya hasil akhirnya. Juga amisnya biasanya lebih berkurang kalau kita mengaduknya itu sampai berbusa. Nah, ini sudah siap digoreng. Beri sedikit minyak. Lalu kita dadar ya, kita urai supaya tipis ya, supaya hasilnya nanti lebih mantap dan juga jadinya jadi banyak. Kita balik. Nah, ini sudah warnanya kecoklatan. Saya tekuk. Kita bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan merata ke semua sisi. Nah, ini sudah rata warna kuning kecoklatannya. Kita angkat. Ini kita goreng lagi. Ini menjadi 7 buah. Nah, ini saya nggak mau balik ya, saya langsung aja mau saya tekuk. Supaya tidak mudah patah, jangan terlalu kering ya, kita tekuk. Lalu kita bolak-balik, kita masak. Nah, untuk melihat atau memastikan bahwa bagian tengahnya matang, terutama untuk teman-teman atau seperti saya nggak suka telur setengah matang ya. Ini setelah kita bolak-balik ya, kita pukul-pukul ya, kita
cek ya kematangan di bagian tengahnya. Biasanya kalau tengahnya udah matang itu tunggu. Bunyinya tuh bek 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 gitu ya. Nah, kenyal keras seperti ini. Baru kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Enak. Halo, salam rahayu teman-teman dari dapur di desa. Sekarang saya sedang menggoreng tahu, 1 kg tahu campur ya. Ada tahu kuning, tahu putih. Saya goreng sampai kering. Nah, setelah kering kita angkat. Ini warnanya masih agak putih ya. Kita ratakan dulu warnanya seperti ini, baru kita angkat, tiriskan. Kita lanjut, kita goreng sampai selesai. Nah, selain tahu saya campur juga 250 gram tempe. Ini sebetulnya tempe yang sudah kita bumbuin ya, yang siap goreng. Ini kita goreng lagi sampai kering. Tapi teman-teman bisa pakai tempe segar, itu lebih enak. Sama enaknya. Nah, ini adalah bumbunya, bumbu iris saja. Cabai campur 200 gram, cabai hijau, rawit merah, dan cabai merah. Kita potong-potong. Nah, sudah dipotong semua cabenya, lanjut kita iris-iris. Bawang putih 9 siung. Iris tipis-tipis, boleh juga dicincang. Lanjut, iris juga 9 siung bawang merah. Tiga buah cabai, tiga buah tomat. Ini tomatnya warnanya luarnya agak gelap ya, katanya pedagangnya ini karena terlalu panas dan terlambat dipetik, jadi emang dalamnya lebih tua, cakep dalamnya ya. Lalu lanjut 1 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam. Lengkuasnya kita belah ya. Dan ini saya potong-potong 1 kg buncis yang sudah dibuang tangkainya dan dicuci bersih. Kita potong-potongnya kira-kira 1 buah buncis itu dibagi 4 sampai 5 ya, tergantung dari panjangnya. Lanjut, panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tadi. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Ini penting banget supaya nanti masakannya sedap, nagih, tidak bikin enek yang makan. Nah, sudah seperti ini baru masukkan tomat. Kenapa tomat? Tomat mengandung air supaya bawangnya tidak gosong. Lanjut, cabai dan lengkuas serta daun salamnya kita masukkan. Kita osreng-osreng lagi sampai layu, terutama tomatnya ya. Tomatnya supaya layu, supaya rasa gurihnya itu keluar. Tambahkan 200 cc air, kita didihkan. Airnya ini untuk mengeluarkan aroma dan rasa dari semua bumbu. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin kalau suka, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kaldu bubuk sasetan yang di warung itu sudah membawa rasa asin ya, dipakai Royco. Lalu masukkan buncis terlebih dahulu. Buncis perlu sedikit air untuk membuat dia matang sampai ke dalam dan warnanya hijau merata. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa dites rasa. Tambahkan 1 sendok teh gula.
Lalu masukkan tahu. Nah, ini tahunya jujur ya, ada tahu yang sudah digoreng dengan tepung. Ini sisa tahu crispy kemarin ya. Kemudian tahunya itu sudah membawa rasa gurih sehingga pemakaian garamnya cukup 1 sendok teh. Kalau tahunya belum ada rasa, garamnya ditambahin sedikit ya. Lalu tambahkan kecap manis, 5 sendok makan kecap manis sampai 6 sendok makan. Diaduk-aduk 5 sampai 6 sendok makan kecap manis ya. Diaduk-aduk. Nah, hasilnya seperti ini ya, sampai bumbunya tercampur dan lama-lama airnya akan habis terserap ya. Kalau mau nyemek-nyemek bisa ditambahin sedikit air panas, kalau enggak seperti ini cukup langsung diangkat. Ini tidak pakai air sama sekali karena nanti untuk isian nasi box. Nah, ini udah mateng. Ini namanya di sini oseng-oseng atau tumis. Kalau oseng itu pedes ya. Di oseng-oseng buncis tahu. Nah, demikian teman-teman, ini sudah siap di packing untuk isian nasi box untuk 40 nasi box ukuran sedang atau porsi sedang. Demikian resep kali ini, selamat mencoba. Lanjut resep ke-7, oseng tahu buncis. Ini beneran enak kata anak saya. Pertama, iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai. Ini ada 7 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ada 3 buah cabai hijau dan 7 buah cabai merah. Semuanya diiris-iris saja seperti ini. Setelah semua diiris, lanjut kita tumis dulu ya bawang putih bawang merahnya sampai wangi. Setelah bawang putih bawang merah wangi, baru dimasukkan cabenya. Tumis lagi sampai cabenya layu. Nah, ini bawang putihnya makin lama makin mengering ya. Ini enak banget ya nantinya ya. Setelah itu baru kita masukkan deh 200 ml air, lalu diberi penyedap garam 1/4 sendok teh. Kemudian ada kaldu bubuk 1 sendok teh, setengah sendok teh gula, 1 sendok teh lada bubuk. Nah, bisa banget ditambahkan dengan 1 sendok makan saus barbecue jika ada. Kalau tidak ada, di skip aja. Ini sisa-sisa lebaran ya. Kita didihkan biar aromanya makin mantap. Lalu masukkan 250 gram buncis. Oh ya, itu tadi saya tambahkan 2 lembar daun salam ya, lupa. Kita cobain dulu ya. Rasanya sudah oke, tapi biar lebih nendang saya tambahkan saus tiram. 1 sendok makan saus tiram. Diaduk-aduk-aduk. Baru dimasukkan tahu putih yang sudah digoreng sebanyak 1 kg. Ini tahu putih lembut ya. Digoreng sampai seperti ini. Lalu kita aduk, kita campur agar bumbunya merata. Nah, ini biar bumbunya merata dan keikat ya. Kita akan tambahkan campuran atau larutan tepung maizena dan air. 1 sendok makan tepung maizena plus 3 sendok makan air. Kita aduk. Lalu kita tuang. Kita campur lagi. Ini rasanya jadi lebih enak dan teksturnya lebih lembut. Gimana gitu. Udah deh, begini aja, dimatikan kompornya dan
Tahunya siap disajikan. Wah, ini gini aja udah enak banget ya disantap dengan nasi panas. Apalagi kalau makannya pas lagi lapar, apa aja enak. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara and the Surrenders Maknyus. Selamat mencoba.